Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tas dengan motif yang cantik seperti ini. Tas ini 3-in-1 loh, selain digunakan untuk sling bag, bisa juga digunakan sebagai handbag. Selain itu, tas ini juga bisa digunakan sebagai shoulder bag. Cakep banget kan? Nah, caranya dengan memanjang dan pendekkan tali selempangnya seperti ini. Oke, sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, kali ini saya akan menggunakan benang polyester yang big ply. Saya sediakan dua warna di sini, biru tua dan biru muda. Lalu untuk hakpen, kita akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, stitch marker atau penanda, dan juga meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat alas bentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 40 rantai. Karena kita akan membuat motif dengan kelipatan 2, sahabat rajut bisa buat rantai sejumlah yang diinginkan, sesuai ukuran yang dimau. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 40 rantai. Selanjutnya kita buat satu rantai tambahan. Lalu buat SC mulai dari rantai yang kedua. 1, 2. Jadi di sini kita akan buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Dengan total ada 40 SC. Masukkan hakpen, ambil benang. Ada 2 serat, jadikan 1. Kita lanjutkan sampai ujung. Di sini saya sudah selesai membuat SC sampai ujung dengan total 40 SC. Selanjutnya kita tambahkan satu rantai naik, balik. Kita buat SC di masing-masing lubang lagi. Kita lanjutkan membuat SC bolak-balik sebanyak 8 baris. Di sini saya sudah selesai membuat 40 SC sebanyak 8 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Jadi untuk di sisi panjang, di bagian sini dan sini kita akan buat sebanyak 40 SC, sedangkan di sisi kiri dan kanan bagian lebar kita buat 8 SC. Untuk SC keliling ini kita akan dapat total 96 SC. Ini hasil jadinya setelah kita buat SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama.
Oke, kita akan coba ukur hasil jadi untuk alas persegi panjang ini. Kita mendapat ukuran panjang kurang lebih 20,5 cm dan untuk lebarnya kita dapat ukuran 4,5 cm. Oke, untuk membuat alas persegi panjang ini dengan detail yang lebih jelas bisa teman-teman cek di video tutorial kami sebelumnya di link yang ini ya. Kita masuk di langkah yang kedua, kita akan buat motif untuk badan tasnya. Dimulai dari stitch yang pertama, kita buat satu rantai dulu. Lalu SC mulai dari lubang pertama. Kita pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat satu rantai, skip satu lubang. Di lubang berikutnya kita buat satu SC lagi, satu rantai, skip satu SC. Kita lanjutkan terus satu putaran. Karena kita punya 96 stitch, berarti kita lakukan pengulangan motifnya sebanyak 48. Setelah satu putaran, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama yang tadi ada penandanya. Oke, kita sudah menyelesaikan baris pertama untuk motif kita. Kita akan lanjut di baris yang kedua. Kita akan berganti warna benang biru muda. Jadi, di sini kita bisa potong dulu benangnya. Lalu rapikan ke bagian belakang. Untuk round kedua, di sini saya menggunakan benang yang warna biru muda. Kita mulai dari lubang satu rantai. Jadi kita masuk di ruang satu rantai, bukan di SC tapi di ruang satu rantai. Kita kunci dulu dengan satu rantai seperti ini. Di ruang satu rantai ini kita buat puff stitch dari DC. Satu, terhitung sebagai satu DC. Di sini kita tidak selesaikan dulu. Kaitkan lagi benang, masuk, ambil. Kita punya 3 serat, 2 serat jadikan 1. Ambil lagi benang, masuk ke lubang satu rantai yang sama, ambil benang lagi, 2 serat jadikan 1. Kita punya 3 serat sekarang, baru jadikan 1. Nah, kita sudah selesai membuat satu puff stitch. Kita pasang dulu penanda. Ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya kita buat satu rantai. Kita skip lubang SC-nya, masuk di ruang satu rantai lagi. Di sini ekor benangnya ngikut biar lebih rapi. Kita buat puff stitch lagi. 1, 2, 3.
Sekarang kita punya 4 serat, jadikan satu, lalu buat satu rantai. Kita ulangi pola yang sama, satu puff stitch dan satu rantai, kita ulangi satu putaran ya. Ini hasil jadi motifnya setelah satu putaran. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round kedua selesai dan kita akan lanjut di round yang ketiga. Kita akan buat SC keliling. Jadi kita buat, setelah buat satu rantai dulu naik, kita buat satu SC mulai dari stitch yang pertama. Kita lanjutkan di ruang rantai, di atasnya puff stitch, di ruang rantai lagi. Nah, kita lakukan seperti ini dan kita akan dapatkan total 96 SC. Kita sudah menyelesaikan motif untuk round yang ketiga, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan berganti warna benang lagi, jadi di sini saya akan potong benangnya. Lalu kita rapikan ke bagian belakang. Untuk round yang keempat, di sini kita kembali menggunakan benang yang warna biru tua. Kita mulai dari SC yang ada di atasnya puff stitch seperti ini. Di sini stitch pertama kita juga ada di atasnya puff stitch. Kita masuk di sini. Ambil benang dan kunci dengan satu rantai. Oke. Di sini kita buat satu SC. Ekor benang kita ikutkan. Kita pasangkan dulu penandanya. Lalu kita buat tusuk front post double crochet atau FPDC. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, lalu kita masuk di badan DC yang tengah dari puff stitch yang ada di bawah sini. Masuk dari kanan, keluar kiri, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1 lagi. Nah, khusus untuk round keempat ini jumlah stitch per motifnya adalah 3. Jadi kita punya 1 SC, 1 FPDC dan 1 rantai. Oke, kita skip 1 SC yang ada di bawah, yang di atasnya ruang rantai. Kita masuk di lubang berikutnya, skip 1, kita buat SC dan FPDC di sini, di DC yang tengah atau DC kedua dari puff stitch. Lalu buat 1 rantai, skip 1 lubang lagi,
SC dan FPDC. Lalu satu rantai lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan satu putaran ya. Oke, ini hasil jadinya setelah saya menyelesaikan hingga round keempat. Motifnya cantik banget ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima. Round kelima di sini sama dengan round yang pertama motifnya. Jadi satu SC dan satu rantai. Oke, di sini kita mulai dari stitch yang pertama. Di bagian SC kita buat satu SC, lalu kita buat satu rantai. Kita skip lubang yang ini FPDC dan rantai. Kita skip dua lubang. Kita menuju ruang SC lagi di sini. Kita buat SC. Lalu satu rantai. Skip dua lubang. Di lubang berikutnya kita buat satu SC dan satu rantai. Kita ulangi terus satu putaran ya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah round kelima selesai. Selanjutnya kita bisa potong benangnya karena kita akan berganti warna benang lagi ke biru muda. Oke, untuk round ke-6 kita akan ulangi pola yang sama dengan round kedua. Jadi dimulainya dari ruang rantai. Kita akan ulangi terus pengulangan pola ini hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Jadi kita akan berganti warna benang setiap dua baris. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan hingga tinggi yang saya inginkan. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya menyelesaikan pengulangan motif hingga baris ke-24. Berarti kita sudah menyelesaikan motif untuk badan tas ini. Kita lanjut di langkah yang ketiga, yaitu membuat bagian atas tasnya. Kita akan buat SC keliling sebanyak 5 baris. Kita mulai dari stitch yang pertama. Di sini kita buat satu rantai dulu untuk mengunci, lalu SC di lubang yang pertama, pasangkan penanda, lalu kita buat SC juga di bagian yang FPDC. Kita skip yang rantai, kita isi SC di bagian SC dan FPDC saja. Oke, kita lanjutkan dulu satu putaran. Ini hasil jadinya setelah kita tambahkan satu baris SC keliling. Kita tambahkan 4 baris lagi SC kelilingnya. Kita buat satu SC di masing-masing lubang.
Ini hasil jadinya setelah kita tambahkan 4 baris SC keliling lagi. Kita sudah menyelesaikan bagian atas tas. Kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benang di bagian dalam. Jadi untuk bagian dalam hasil jadi motifnya seperti ini. Sedangkan untuk bagian luarnya seperti ini. Jadi selain motifnya cantik, di sini dia juga ada teksturnya. Selanjutnya kita tinggal pasangkan handle, strap dan juga kain furing. Ini dia hasil jadi akhir untuk tasnya. Di sini saya sudah pasangkan handle pendek, bentuknya handle ulir. Lalu untuk strapnya di sini saya buat simpul supaya dia bisa dipanjang pendekkan. Seperti ini. Lalu untuk furingnya saya menggunakan kancing magnet. Nah, cantik banget kan sahabat rajut? Selamat mencoba ya. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Jika sudah mencobanya, jangan lupa untuk share hasil karya sahabat rajut dan tag akun sosial media kami ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.